1.000 tambang ilegal di Indonesia yang diperkirakan membuat negara rugi sampai 300 triliun rupiah. Artinya, baru dari sektor tambang saja, kerugian kita sudah ratusan triliun dan Morowali adalah salah satu epicentrum terbesar. Alasan kenapa Prabowo bergerak cepat. Operasi Cywar yang digelar beberapa waktu lalu bukan sekadar latihan rutin atau unjuk kekuatan biasa. Ini adalah sinyal keras kepada para pemain besar di balik tambang ilegal, terutama jaringan berbasis Cina yang sudah lama mengakar di 2 titik panas, Bangka Belitung dan Morowali. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sejak Februari 2025. Dan hasil awalnya cukup mencolok. 321 hektar kawasan tambang ilegal yang mencaplok hutan berhasil direbut kembali oleh negara. Ini baru permukaan, tapi menunjukkan arah bahwa pemerintah tidak menonton lagi. Namun langkah ini tidak berjalan tanpa riak. Pelibatan TNI dalam operasi penertiban tambang ilegal langsung memicu kritik. Direktur Imparsial Ardimanto menyebut bahwa penegakan hukum adalah wilayah kejaksaan dan kepolisian, bukan militer. Menurutnya, TNI turun langsung itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum. Tapi Menhan Syafri Syamsuddin punya alasan kuat. Ini bukan sekadar penertiban tambang, melainkan pengamanan sumber daya alam, bagian langsung dari kedaulatan NKRI. TNI terlibat karena instruksi Presiden Prabowo melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, di mana TNI memang menjadi salah satu unsur inti. Dan langkah ini memberi pesan jelas. Negara bukan cuma mau merapikan administrasi. Negara ingin mengambil kembali kendali. Operasi besar sudah dimulai. Tapi setelah pintu masuknya dibersihkan, muncul pertanyaan yang lebih berat. Apa implikasi semua ini? Dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya? IMIP adalah pusat industri nikel terbesar di Indonesia dan didominasi investor Cina. Nilainya strategis, apalagi di era transisi energi ketika nikel jadi komoditas kunci dunia. Karena itu Indonesia tidak mau cuma jadi penonton saat sumber daya alamnya dieksploitasi lewat jalur yang tidak diawasi. Langkah pertama yang harus dilakukan jelas, penempatan petugas bea cukai, imigrasi, dan layanan airnav supaya bandara ini memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Ini dasar tidak bisa ditawar. Langkah berikutnya pun lebih besar. Audit total seluruh izin yang pernah diterbitkan di kawasan ini. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukumnya harus menyentuh semua level, dari operator lapangan sampai meja kekuasaan. Penangkapan, penyelidikan, sampai pengadilan. Tidak boleh